Assalamualaikum. Hai semua. Jadi di video ini aku mau ngebahas tentang buku yang udah beberapa kali aku baca ulang nih. Judulnya adalah The Chronicles of Audi yang ditulis oleh Onizuka. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru pada tahun 2016. Buku ini bertotal 320 halaman. Jadi, buku ini tuh bercerita tentang seorang mahasiswa UGM yang hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa mendapat gelar sarjana, alias tinggal skripsian. Nama dia adalah Audi. Namun tiba-tiba ia dapat kabar dari ibunya untuk tidak pulang dulu, karena ekonomi sedang tidak stabil. Awalnya sih Audi ini keluarganya sederhana, gak miskin-miskin amat. Namun suatu saat kedua orang tuanya bangkrut karena ditipu. Ia kemudian memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia akhirnya menemukan pekerjaan yang cocok, yaitu sebagai baby sister. Tidak berlama-lama, Audi segera menghubungi nomor tertera, walaupun tanggapan dari penerima telepon cukup aneh. Nah, keesokan harinya, Audi datang ke rumah itu, di mana rumah itu sangat tidak terawat. Audi hampir mengurungkan niatnya, dan segera pergi dari rumah itu. Namun ketika ia baru saja mau pergi, pemilik rumah itu membuka pintu. Nah, setelah berbincang-bincang, Audi menandatangani kontrak kerja. Namun saat itu Audi tidak tahu kalau kontrak itu bukan hanya menjadi babysitter, namun juga sebagai pembantu. Bukan hanya itu, Audi juga diusir oleh ibu kos karena uang yang seharusnya untuk membayar tagihan kos malah dipakai oleh adik dari pemilik rumah. Pemilik rumah pun bertanggung jawab dan membiarkan Audi tinggal di pavilion yang terletak terpisah dari rumah. Nah, kepo nggak sama nama-nama penghuni rumah ini? Aku kasih tahu deh. Nah, anak pertama yang tadi nyambut itu namanya Regan. Dia itu tulang punggung keluarga, dia kerjanya sebagai pengacara. Nah, terus dia mempunyai adik bernama Romeo. Dia udah lulus kuliah dan dia ini kayak pinter banget guys, kayak dia hacker gitulah. Jadi dia punya banyak website gitu, jadi bisa ngehasilin duit dari websitenya. Terus yang ketiga ada Rex. Rex ini dia masih SMA, tapi dia punya asma yang cukup kuat, cukup parah. Nah, dan terakhir ada Rafael. Rafael ini umurnya masih balita lah, 4-5 tahun. Rafael ini adalah anak yang harus diasuh sama si Audi. Terus ya udah deh, si Audi bekerja di sana, banyak agak cekcok-cekcoknya juga dikit, kayak betapa kotornya rumah itu, sama harus masak juga, harus bersihin ini itu. Nah, Rafael ini kan anaknya itu tidak seperti anak pada umumnya, balita pada umumnya. Jadi dia itu lebih dewasa gitu loh daripada anak-anak pada umumnya. Sampai-sampai dia tuh nggak mau sekolah karena di sekolah tuh pelajarannya membosankan. Tapi pada akhirnya Audi berhasil membujuk Rafael untuk mau bersekolah. Nah, selama tinggal di rumah itu, Audi juga menjadi semakin dekat dengan 4 bersaudara ini. Ia mendapati bahwa orang tua mereka ini meninggal karena kecelakaan mobil. Sedangkan tunangan Regan itu dia jadi koma. Jadi sampai sekarang dia belum sadarkan diri. Terus udah deh, kan makin deket tuh, kayak makin paham satu sama lain gitu deh. Tahu-tahu orang tuanya ini tahu gitu, ternyata si Audi ini udah nggak di kos lagi. Jadi kaget gitu kan. Jadi si orang tuanya ini marah-marah lah, terutama bapaknya. Kayak suruh pindah, nggak boleh kamu di sini. Terus ya udah deh, Audinya dipindah gitu. Jadi mereka sementara kan di penginapan gitu sama orang tuanya. Tapi tiba-tiba mereka berempat ini ngedatangin Audi dan keluarganya, kayak bikin perjanjian gitu deh supaya Audi ini tetap tinggal sama mereka, biar dia tuh bisa ngeasuh si Rafael lagi, karena Rafael ini nggak mau sama siapapun lagi kecuali kalau orang itu Audi. Jadi mereka berjanji gitu bakal bagi-bagi tugas rumah, nggak bakal menumpahkan semua tanggung jawab ke Audi. Ya kira-kira gitu sih, emang agak belibet ya aku ceritainnya, tapi overall ini seru sih.
kalian harus baca juga. Kekurangannya jujur aku nggak nemu, tapi kalau kelebihannya mungkin di bahasa yang dipakai ya, dia pakai sudut pandang orang pertama, dan bahasanya itu bahasa anak remaja zaman sekarang, jadi kita lebih enjoy ngebacanya. Aku kasih rating 9 dari 10. Kalian harus baca karena ini tuh ceritanya bukan, ya emang ceritanya agak klise, banyak masalah gitu tiba-tiba datang. Tapi dari buku ini kita dapat moral story-nya, kalau ada masalah itu hadapin aja. Karena di tiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Ya udah, sekian, makasih udah dengerin review aku tentang buku ini, walaupun aku ngomongnya agak belibet. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.